Harap saudara di rumah sehat-sehat, dan jaga kesehatan kita juga. Jemur, sering cuci tangan pakai sabun ya. Oke, jangan kerumunan dan usahakan stay safe. Hari ini kita mau sama-sama berdoa. Ya, sebelum kita baca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Tuhan, di dalam bulan Natalan ini, bila kami membuka hati kami, bisa Tuhan merasakan Engkau ada Tuhan yang hidup, yang menjamah kami, menguatkan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di bulan 12 ini kita tahu semuanya merayakan Natal. Dan saya sudah 2-3 kali mengatakan Natalan 2020 beda banget. Karena kita tidak bisa ketemu, tidak bisa merayakan dengan luar biasa. Tapi ada satu hal, bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Ya, kita mau sama-sama baca. Ingat satu hal, yaitu di Lukas 2 ayat 14, bahwa damai di bumi. Salah satu pesan malaikat di malam Natal itu adalah damai di bumi. Nah, aneh banget ya. Damai di bumi, tetapi apa yang terjadi? Damai dan kesukaan besar mewarnai Natal. Tetapi beberapa saat kemudian, Natal diwarnai teror yang dikerjakan Herodes karena merasa ditipu oleh orang Majus, ya. Dia membunuh semuanya anak-anak, ya, di bawah umur 3 tahun contohnya. Karena mereka tidak ketemu dengan bayi Yesus itu. Dan apa yang terjadi? Menjadi kesedihan dan banyak orang yang teror dan nangis dan mikir, kenapa anak saya dibunuh padahal anak saya tidak salah. Saya baru memiliki anak. Nah, ini terjadi karena Alkitab mengatakan setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggalkan di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, apa yang terjadi? Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, hari ini kita lihat Yesus datang ke dunia ini. Dia memberikan kita pengharapan. Dia memberikan kita damai. Natal adalah damai di tengah teror. Berceritain bahwa teror bukanlah masalah baru bagi manusia. Ya kan? Apa yang terjadi? Dia membunuh. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Bayangkan saudara sekalian, satu kota Jakarta anak yang di bawah 2 tahun semuanya dibunuh. Sadis bukan? Itulah teror yang terjadi waktu Yesus lahir. Teror adalah masalah ribuan tahun yang lampau. Manusia yang berbuatnya, bukan Tuhan. Teror itu timbul karena apa? Rasa disaingin. Herodes takut bahwa raja ini akan mengambil alih tempat dia. Teror timbul karena apa? Rasa dilecehkan. Nah, inilah kedagingan semuanya. Dan teror timbul karena apa? Keinginan yang tidak terpenuhi. Dia teringin apa? Dia mau membunuh anak itu supaya anak itu jangan jadi raja. Teror timbul karena persoalan yang dicari-cari. Nah, inilah yang terjadi 2020 tahun yang lalu, Natalan. Ya, sekitar itu. Hari ini, marilah kita ingat, Tuhan Yesus kita sayang sekali dengan kita. Dia datang memberikan damai buat setiap anak-anak yang mau membuka hatinya, yang mau terima dia. Bukan orang yang mempunyai egois yang tinggi. Natal adalah damai di tengah teror, menceritakan bahwa teror berada dalam rencana Allah. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dunia kita adalah dunia yang teror. Lihat sekarang, teror akan berkadar tinggi pada akhir zaman. Benar? Kita lihat sekarang, bom di mana-mana, ya, membunuh, menfitnah. Ini semua terjadi. Kenapa? Karena manusia. Tuhan
Sekalian ingat, saudara, bahwa terjadi teror itu bukan kemauan Tuhan, tapi kemauan manusia. Dan Tuhan sudah membuat dunia ini, damai sejahtera dunia beda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu saudara sekalian, ingatlah, manusia ini memang jahat. Manusia ini memang manusia yang penuh dengan kebencian, ya, keegoisan. Karena itu Natal Tuhan datang memberikan damai. Mari kita ingat, Yesus mau kita manusia mendapatkan damai dari Dia. Kalau kita memiliki damai Yesus, kematian datang, kita pun akan hadapi. Kesedihan datang, kita akan hadapi. Mulai kita punya ego tinggi, kita akan ditekan oleh firman Tuhan. Mulai kita jengkel, Tuhan akan membantu kita. Saudara sekalian, ingat, di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa merubah kita selain firman Tuhan, selain Roh Kudus Tuhan. Kasih Tuhan itu, damai Tuhan itu akan ada di dalam hati kita. Asal saja kita membuka hati kita, terima Yesus di dalam hidup kita. Kita akan merasa puas dan tahu kita akan menjadi bahagia. Biarpun kita tidak mendapat apa yang kedagingan kita ingin. Ingat, Yesus memberikan terbaik di dalam kehidupan kita. Mari di Natalan 2020 ini, kita jangan sedih, jangan kita kecewa, kita memuji Tuhan. Dan mengucap terima kasih ke Tuhan bahwa saya di rumah tidak bisa kumpul-kumpul, nggak apa-apa. Tuhan Yesus baik. Dia telah memberikan kita damai di tengah teror, di tengah masalah di dalam kehidupan kita. Sesudah kita memiliki damai, kita pasti akan menang atas segala percobaan, godaan, hawa nafsu. Karena Tuhan memberikan kita damai dan kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa di Natalan ini Tuhan memberikan kita kemenangan, damai sejahtera. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teroris yang ada di dunia ini. Jamahlah hati mereka supaya mereka bisa bertobat dan merasakan kasih sayang Engkau. Tuhan, kuatkanlah iman kami yang kami tinggal di Indonesia, supaya kami senantiasa cinta Engkau dan melayani Engkau dan menerima damai sejahtera